Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intifada Dekartika. Saya dari kelas 3C Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer dasar. Materi ini saya akses di website Cisco Networking Academy. Kemudian yang pertama, saya akan menjelaskan bagian ke-1 dari modul 1. Bagian ini akan memberikan gambaran umum tentang pemahaman dasar tentang pembuatan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan yang akan dibahas dalam modul ini. Kemudian dalam modul ini kita akan mempelajari tentang jaringan yang mempengaruhi kehidupan kita, komponen jaringan, representasi dan topologi jaringan, jenis jaringan umum, koneksi internet, jaringan yang andal, tren jaringan, keamanan jaringan, dan profesional TI. Kemudian di sini juga terdapat video tutorial mengunduh dan menginstal paket tracker. Ini terdapat langkah-langkahnya juga, dan ini adalah videonya. Kemudian di sini juga terdapat video untuk memulai Cisco paket tracker. Ini juga terdapat langkah-langkahnya juga. Dan ini merupakan videonya. Kemudian terdapat eksplorasi model logika dan fisik dalam paket tracker. Model jaringan dalam aktivitas paket tracker physical mode atau PTPM ini menggabungkan banyak teknologi yang dapat kita kuasai dalam kursus Cisco Networking Academy. Model ini merupakan versi sederhana tentang bagaimana jaringan bisnis skala kecil hingga menengah akan terlihat. Sebagian besar perangkat di kantor cabang Seaworld dan pusat data Warrenton sudah diterapkan dan dikonfigurasi. Kita baru saja direkrut untuk meninjau perangkat dan jaringan yang diterapkan. Tidak penting bagi kita untuk memahami semua yang kita lihat dan lakukan dalam aktivitas ini. Baik, langsung saja saya akan membahas bagian berikutnya. Bagian ke-1.1 yang berjudul jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Berikutnya saya akan membahas bagian berikutnya, yaitu bagian 1.1 yang berjudul jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi, di antara semua hal penting bagi eksistensi manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan hidup. Komunikasi hampir sama pentingnya bagi kita seperti ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Di dunia ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang memiliki ide dapat berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide tersebut. Berita, peristiwa, dan penemuan diketahui di seluruh dunia dalam hitungan detik. Orang-orang bahkan dapat terhubung dan bermain game dengan teman-teman yang terpisah oleh lautan dan benua. Kemudian pada bagian ini juga terdapat video tentang pengalaman belajar di Cisco Networking Academy. Jadi sejak tahun 1997, Cisco Networking Academy telah berupaya mencapai satu tujuan, yaitu mendidik dan membangun keterampilan generasi mendatang yang dibutuhkan untuk ekonomi digital. Berikut ini terdapat video
untuk mempelajari cara Cisco Networking Academy menggunakan teknologi untuk menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kemajuan dalam bidang teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Kemajuan tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan, sehingga hambatan yang muncul semakin berkurang. Internet telah mengubah cara kita berinteraksi secara sosial, komersial, politik, dan pribadi. Sifat komunikasi yang langsung melalui internet mendorong terciptanya komunitas global. Komunitas global memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang tidak bergantung pada lokasi atau zona waktu. Pembentukan komunitas daring untuk pertukaran ide dan informasi berpotensi meningkatkan peluang produktivitas di seluruh dunia. Penciptaan cloud memungkinkan kita untuk menyimpan dokumen dan gambar serta mengaksesnya di mana saja, kapan saja. Jadi baik saat kita berada di kereta, di taman, atau berdiri di puncak gunung, kita dapat mengakses data dan aplikasi kita dengan mudah di perangkat apapun. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagian 1.2 yang berjudul komponen jaringan. Peran tuan rumah. Jika kita ingin menjadi bagian dari komunitas daring global, komputer, tablet, atau ponsel pintar, kita harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Jaringan tersebut harus terhubung ke internet. Topik ini akan membahas bagian-bagian jaringan. Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir. Beberapa host juga disebut klien, namun istilah host secara khusus merujuk pada perangkat di jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasi host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut alamat protokol internet atau IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host terhubung. Server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkannya menyediakan informasi, seperti email atau halaman web, ke perangkat lain di jaringan. Setiap pelayanan memerlukan perangkat lunak server yang terpisah. Misalnya, server memerlukan perangkat lunak server web untuk menyediakan layanan web ke jaringan. Komputer dengan perangkat lunak server dapat menyediakan layanan secara bersamaan ke banyak klien yang berbeda. Seperti yang disebutkan sebelumnya, klien adalah jenis host. Klien memiliki perangkat lunak untuk meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Di sini, klien dan pelayan atau klien dan server ini terhubung melalui internet. Contoh perangkat lunak klien adalah peramman web seperti Chrome dan Firefox. Satu komputer juga dapat menjalankan beberapa jenis perangkat lunak klien. Misalnya, pengguna dapat memeriksa email dan melihat halaman web sambil mengirim pesan instan dan mendengarkan aliran audio. Tabel ini mencantumkan 3 jenis perangkat lunak server secara umum, yaitu email untuk menjalankan perangkat lunak server email. Klien menggunakan perangkat lunak klien email seperti Microsoft Outlook untuk mengakses email di server. Kemudian terdapat jaringan. Server web menjalankan perangkat lunak server web. Klien menggunakan perangkat lunak peramban seperti Windows Internet Explorer untuk mengakses halaman web di server. Kemudian, pengajuan server file menyimpan file perusahaan dan pengguna di satu lokasi terpusat. Perangkat klien mengakses file ini dengan perangkat lunak klien seperti Windows File Explorer. Berikutnya, perangkat lunak klien dan server biasanya berjalan pada komputer yang terpisah, tetapi satu komputer juga dapat digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan.
Dalam bisnis kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien pada jaringan. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer. Pada gambar di bawah ini, PC berbagi cetak memiliki koneksi universal serial bus atau USB ke printer dan koneksi jaringan menggunakan kartu antarmuka atau NIC ke PC berbagi berkas. Keuntungan jaringan peer-to-peer yaitu mudah untuk diatur, kurang rumit, biaya lebih rendah karena perangkat jaringan dan server khusus mungkin tidak diperlukan, dapat digunakan untuk tugas-tugas sederhana seperti mentransfer file dan berbagi printer. Tapi juga ada kerugiannya, yaitu tidak ada administrasi terpusat, tidak aman, tidak dapat diskalakan, juga semua perangkat dapat bertindak sebagai klien dan server yang dapat memperlambat kinerjanya. Kemudian perangkat akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan satu perangkat akhir dari yang lain, setiap perangkat akhir pada jaringan memiliki alamat. Saat perangkat akhir memulai komunikasi, ia menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menentukan kemana pesan akan dikirim. Perangkat akhir adalah sumber atau tujuan pesan yang dikirimkan melalui jaringan. Klik putar pada gambar untuk melihat animasi data yang mengalir melalui jaringan. Berikut adalah videonya. Kemudian perangkat perantara. Perangkat perantara menghubungkan perangkat akhir individual ke jaringan. Perangkat ini dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk jaringan internet. Perangkat perantara ini menyediakan konektivitas dan memastikan bahwa data mengalir melalui jaringan. Perangkat perantara menggunakan alamat perangkat akhir tujuan bersama dengan informasi tentang interkoneksi jaringan untuk menentukan jalur yang harus diambil pesan melalui jaringan. Contoh perangkat perantara yang lebih umum dan daftar fungsinya ditunjukkan pada gambar. Perangkat jaringan perantara melakukan beberapa atau semua fungsi berikut: regenerasi dan kirim ulang sinyal komunikasi, menjaga informasi tentang alur apa saja yang ada melalui jaringan dan internet network, beritahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi, langsung mengarahkan data ke jalur alternatif ketika terjadi kegagalan tautan, mengklasifikasikan dan mengarahkan pesan sesuai dengan prioritas, mengizinkan dan menolak aliran data berdasarkan pengaturan keamanan. Tapi ada catatannya, yaitu yang tidak ditampilkan adalah hubungan internet lama. Hubungan internet maksud saya hub internet juga dikenal sebagai repiator multiport. Repiator menghasilkan dan mengirimkan kembali sinyal komunikasi. Perhatikan bahwa semua perangkat perantara menjalankan fungsi repiator. Kemudian terdapat media jaringan. Komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran tempat pesan dikirimkan dari sumber ke tujuan. Jaringan modern terutama menggunakan tiga jenis media untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar: kawat logam dalam kabel, serat kaca atau plastik dalam kabel, dan transmisi nirkabel. 4 kriteria utama untuk memilih media jaringan adalah sebagai berikut: berapa jarak maksimum media dapat membawa sinyal dengan sukses, lingkungan seperti apa yang akan digunakan untuk memasang media tersebut, berapa jumlah data dan berapa kecepatan data tersebut harus dikirimkan, dan berapa biaya media dan pemasangannya. Kemudian saya akan lanjut menjelaskan bagian 1.3. Representasi jaringan. Arsitek dan administrator jaringan harus dapat menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat melihat dengan mudah komponen mana yang terhubung ke komponen lain, di mana mereka akan ditempatkan dan bagaimana mereka akan terhubung. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol seperti yang ditunjukkan pada gambar.
Berikut ini simbol-simbol jaringan pada perangkat akhir, pada perangkat perantara, dan juga simbol-simbol pada media jaringan. Diagram menyediakan cara mudah untuk memahami bagaimana perangkat terhubung dalam jaringan besar. Jenis gambaran jaringan ini dikenal sebagai diagram topologi. Kemampuan untuk menilai representasi logis dari komponen jaringan fisik sangat penting untuk dapat memvisualisasikan organisasi dan operasi jaringan. Selain representasi ini, terminologi khusus digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing perangkat dan media ini terhubung satu sama lain. Antara lain kartu antarmuka jaringan atau NIC, port fisik, dan antarmuka. Dengan catatan, istilah port dan antarmuka sering digunakan secara bergantian. Kemudian diagram topologi. Diagram topologi merupakan dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Diagram ini menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Terdapat dua jenis diagram topologi, yaitu diagram topologi fisik yang menggambarkan lokasi fisik perangkat, perantara, dan pemasangan kabel, dan diagram topologi logis yang menggambarkan perangkat, port, dan skema pengalamatan jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan bagian 1.4, yaitu jenis-jenis jaringan umum. Jaringan berbagai ukuran. Jaringan hadir dalam berbagai ukuran, mulai dari jaringan sederhana yang terdiri dari dua komputer hingga jaringan yang menghubungkan jutaan perangkat. Jaringan rumah sederhana memungkinkan kita berbagi sumber daya, seperti printer, dokumen, gambar, musik, dan di antara beberapa perangkat akhir lokal. Jaringan kantor kecil dan kantor rumah atau SOHO memungkinkan orang bekerja dari rumah atau kantor jarak jauh. Banyak pekerja mandiri menggunakan jenis jaringan ini untuk mengiklankan dan menjual produk, memesan perlengkapan, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Bisnis dan organisasi besar menggunakan jaringan untuk menyediakan konsolidasi, penyimpanan, dan akses ke informasi di server jaringan. Jaringan menyediakan email, pesan instan, dan kolaborasi antar karyawan. Banyak organisasi menggunakan koneksi jaringan mereka ke internet untuk menyediakan produk dan layanan kepada pelanggan. Internet merupakan jaringan terbesar yang ada, bahkan istilah internet berarti jaringan dari jaringan. Internet merupakan kumpulan jaringan pribadi dan publik yang saling terhubung. Di bisnis kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien pada jaringan. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer. Jaringan rumah kecil. Jaringan berikut ini merupakan informasi yang lebih lengkap tentang jaringan rumah kecil, jaringan kantor kecil dan kantor rumah, jaringan menengah hingga besar, dan jaringan seluruh dunia. Jaringan rumah kecil. Jaringan rumah kecil menghubungkan beberapa komputer satu sama lain dan ke internet. LAN dan WAN. Infrastruktur jaringan sangat bervariasi dalam hal ukuran area yang dicakup, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan yang tersedia, area tanggung jawab. Dua jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah jaringan area lokal atau LAN dan jaringan area luas atau WAN. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di area geografis yang kecil. LAN biasanya digunakan di departemen dalam perusahaan, rumah, dan jaringan bisnis kecil. WAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke jaringan lain di area geografis yang luas, yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan besar atau penyedia layanan telekomunikasi.
Berikut ini gambar yang menunjukkan LAN yang terhubung ke WAN, jaringan lokal atau LAN. LAN memiliki karakteristik khusus, yaitu menghubungkan perangkat akhir di area terbatas seperti rumah, sekolah, gedung, kantor, atau kampus. LAN biasanya dikelola oleh satu organisasi atau individu. LAN menyediakan bandwidth berkecepatan tinggi ke perangkat ujung internal dan perangkat perantara seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jaringan yang melayani rumah, gedung kecil, atau kampus kecil dianggap sebagai LAN. Kemudian jaringan WAN. Gambar tersebut menunjukkan WAN yang menghubungkan dua LAN. WAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis yang luas. WAN biasanya dikelola oleh penyedia layanan atau SP dan penyedia layanan internet atau ISP. WAN memiliki karakteristik khusus. WAN menghubungkan LAN di wilayah geografis yang luas seperti antar kota, negara bagian provinsi, negara, dan atau benua. WAN biasanya dikelola oleh beberapa penyedia layanan. WAN biasanya menyediakan sambungan berkecepatan lebih lambat antar LAN. Kemudian terdapat internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang terhubung di seluruh dunia, atau internet network atau singkatnya internet. Gambar di bawah ini merupakan salah satu cara untuk melihat internet sebagai kumpulan LAN dan WAN yang saling terhubung. Beberapa contoh LAN yang terhubung satu sama lain melalui koneksi WAN. WAN kemudian terhubung satu sama lain. Garis koneksi WAN berwarna merah mewakili semua jenis cara kita menghubungkan jaringan. WAN dapat terhubung melalui kabel tembaga, kabel serat optik, dan transmisi nirkabel. Internet tidak dimiliki oleh individu atau kelompok manapun. Memastikan komunikasi yang efektif di seluruh infrastruktur yang beragam ini memerlukan penerapan teknologi dan standar yang konsisten dan diakui secara umum serta kerja sama dan dari banyak lembaga administrasi jaringan. Ada organisasi yang dikembangkan untuk membantu menjaga infrastruktur dan standarisasi protokol dan proses internet. Organisasi-organisasi ini meliputi Internet Engineering Task Force atau IETF, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers atau ICANN, dan Internet Architecture Board atau IAB, dan masih banyak lainnya. Kemudian terdapat intranet dan extranet. Intranet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi privat LAN dan WAN milik suatu organisasi. Intranet dirancang agar hanya dapat diakses oleh anggota organisasi, karyawan, dan orang lain yang memiliki otorisasi. Suatu organisasi dapat menggunakan intranet untuk menyediakan akses yang aman dan terjamin bagi individu yang bekerja untuk organisasi lain tetapi memerlukan akses ke data organisasi tersebut. Berikut ini beberapa contoh extranet. Perusahaan yang menyediakan akses masuk dan kontraktor luar. Sebuah rumah sakit yang menyediakan sistem pemesanan bagi dokter sehingga mereka dapat membuat janji tamu untuk pasien mereka. Kantor pendidikan setempat yang menyediakan informasi anggaran dan personel pada sekolah-sekolah di distriknya. Gambar di bawah ini mengilustrasikan tingkat akses yang dimiliki berbagai kelompok terhadap intranet perusahaan, extranet perusahaan, dan internet. Berikutnya, saya akan membahas bagian 1.5 yang berjudul koneksi internet. Sekarang kita sudah memiliki pemahaman dasar tentang apa yang membentuk jaringan dan berbagai jenis jaringan. Namun, bagaimana caranya menghubungkan pengguna dan organisasi ke internet? Seperti yang mungkin sudah kita duga, ada banyak cara untuk melakukannya. Pengguna rumahan, bekerja jarak jauh, dan kantor kecil biasanya memerlukan koneksi ke ISP untuk mengakses internet.
Pilihan koneksi sangat bervariasi antara ISP dan lokasi geografis. Namun pilihan yang populer meliputi kabel pita lebar, jalur pelanggan digital pita lebar atau DSL, one nirkabel, dan layanan seluler. Organisasi biasanya memerlukan akses ke situs perusahaan lain selain internet. Koneksi cepat diperlukan untuk mendukung layanan bisnis termasuk telepon IP, konferensi video, dan penyimpanan pusat data. SP menawarkan interkoneksi kelas bisnis. Layanan kelas bisnis yang populer meliputi DSL bisnis, jalur sewa, dan metro Ethernet. Koneksi internet rumah dan kantor kecil. Gambar di bawah ini mengilustrasikan opsi koneksi umum untuk pengguna kantor kecil dan kantor rumah. Kabel biasa ditawarkan oleh penyedia layanan televisi kabel. Sinyal data internet ditransmisikan melalui kabel yang sama dengan yang digunakan untuk menyediakan televisi kabel. Kabel ini menyediakan bandwidth tinggi, ketersediaan tinggi, dan koneksi internet yang selalu aktif. DSL atau Digital Subscriber Lines juga menyediakan bandwidth tinggi, ketersediaan tinggi, dan koneksi internet yang selalu aktif. DSL berjalan melalui saluran telepon. Secara umum, pengguna kantor kecil dan kantor rumah terhubung menggunakan asymmetrical DSL atau ADSL, yang berarti kecepatan unduh lebih cepat daripada kecepatan unggah. Akses internet seluler menggunakan jaringan telepon seluler untuk terhubung. Dimanapun Anda bisa mendapatkan sinyal seluler, Anda bisa mendapatkan akses internet seluler. Performa dibatasi oleh kemampuan telepon dan menara seluler tempat tersebut terhubung. Satelit. Ketersediaan akses internet satelit merupakan keuntungan di area yang tidak memiliki konektivitas internet sama sekali. Antena parabola merupakan garis pandang yang jelas ke satelit. Telepon dial-up. Pilihan murah yang menggunakan saluran telepon dan modem apapun. Bandwidth rendah yang disediakan oleh koneksi modem dial-up tidak cukup untuk transfer data besar, meskipun berguna untuk akses seluler saat bepergian. Pilihan koneksi bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan ketersediaan penyedia layanan. Kemudian koneksi internet bisnis. Pilihan koneksi korporat berbeda dengan pilihan pengguna rumahan. Bisnis mungkin memerlukan bandwidth yang lebih tinggi, bandwidth khusus, dan layanan terkelola. Pilihan koneksi yang tersedia berbeda-beda, tergantung pada jenis penyedia layanan yang berlokasi di dekatnya. Gambar di bawah ini mengilustrasikan pilihan koneksi umum untuk bisnis. Yang pertama yaitu dedicated lease line. Lease line adalah sirkuit khusus dalam jaringan penyedia layanan yang menghubungkan kantor-kantor yang terpisah secara geografis untuk jaringan suara atau data pribadi. Sirkuit-sirkuit tersebut disewakan dengan tarif bulanan atau tahunan. Metro Ethernet terkadang dikenal sebagai Ethernet One. Dalam modul ini kita akan menyebutnya Metro Ethernet. Metro Ethernet memperluas teknologi akses LAN ke WAN. Ethernet adalah teknologi LAN yang akan Anda pelajari di modul berikutnya. DSL Business. DSL Business tersedia dalam berbagai format. Pilihan yang populer adalah Symmetric Digital Subscriber Line atau SDSL, yang mirip dengan versi DSL konsumen tetapi menyediakan unggahan dan unduhan pada kecepatan tinggi yang sama. Satelit. Layanan satelit dapat menyediakan koneksi ketika solusi kabel tidak tersedia. Pilihan koneksi bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan ketersediaan penyedia layanan. Kemudian jaringan konvergen. Jaringan terpisah tradisional. Bayangkan sebuah sekolah yang dibangun 30 tahun lalu. Saat itu beberapa ruang kelas disambungkan dengan kabel untuk jaringan data, jaringan telepon, dan jaringan video untuk televisi.
Jaringan-jaringan terpisah ini tidak dapat saling berkomunikasi. Setiap jaringan menggunakan teknologi yang berbeda untuk menyalurkan sinyal komunikasi. Setiap jaringan memiliki seperangkat aturan dan standarnya sendiri untuk memastikan keberhasilan komunikasi. Beberapa layanan berjalan di jaringan. Jaringan konvergen. Saat ini, jaringan data, telepon, dan video yang terpisah saling menyatu. Tidak seperti jaringan khusus, jaringan konvergen mampu menyalurkan data, suara, dan video di antara berbagai jenis perangkat melalui infrastruktur jaringan yang sama. Infrastruktur jaringan ini menggunakan serangkaian aturan, perjanjian, dan standar implementasi yang sama. Jaringan data konvergen membawa berbagai layanan pada satu jaringan. Kemudian paket tracker atau network representation. Dalam aktivitas ini kita akan menjadi bagaimana paket tracker berfungsi sebagai alat pemodelan untuk representasi jaringan. Berikut adalah uraian tentang paket tracker network representation, mulai dari objektif, instruction, kemudian part 1 atau bagian 1 yang mengidentifikasi tentang common components of a network as represent in packet tracker, dan lain-lain. Baik, sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam presentasi kali ini saya tidak menguraikan semua materi dalam modul ini. Mohon maaf. Sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.